Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita sekarang masuk ke sesi kedua dari DCWT, di mana pembahasan kita lebih ke altcoins ya. Nah, buat lo yang mencari macroeconomics, pembahasan BTC dan Ethereum bisa geser ke sesi pertama yang sudah diupload jam 12:30 siang tadi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut, di mana kita bisa lihat ada penurunan tipis ya. Tadi kan Bitcoin sekitar 20.300-an. Sekarang drop ke 20.200-an ya. Itu merupakan sekarang jadi 0,87% selama 24 jam terakhir koreksinya ya. Lalu untuk Ethereum dia sekarang terkoreksi sebesar kurang lebih 0,5%. BNB terkoreksi kurang lebih 1,7-an. Lalu untuk XRP dia terkoreksi tipis 0,18%. Cardano yang meningkat tipis sebesar 0,4%. Lalu Solana terkoreksi sebesar 1,67% dan Dogecoin terkoreksi sekitar 2%-an. Jadi overall dibilang beda banget sama tadi pagi, nggak juga ya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke BNB dulu ya. Pertama seperti biasa kita buka dengan BNB. Untuk BNB kita bisa lihat bahwa daily close-nya nggak terlalu bagus ya. Jadi kemarin ini kita bisa lihat dia belum terlalu berhasil mantul di 282,7. Dengan jelas dia tadi itu close di 281,5. Berarti ya cukup legit di bawah dari 282,7. Tetapi karena BTC hari ini cenderung naik ya, dia ikutan juga ada sedikit rally. Nah, pertanyaannya sekarang apakah dia akan bisa close daily lagi di atas dari 282,7 plus kalau bisa di atas dari MA50 juga ya. Kalau dua itu bisa bisa sama-sama dilakukan pada hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi, dia close di atas dari 50 dan di atas dari 282,7, itu bisa menjadi pertanda bagus untuk BNB ya. Nah, untuk sekarang setup-nya sebenarnya kita tinggal tunggu nih, harus tunggu besok. Kalau sampai besok dia berhasil close di atas dari 50 dan di atas dari 282,7, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long ya. Buka posisi longnya adalah seperti ini. Jadi kalau dia buka andaikan dia close daily di atas dari dua support ini, retest, kita bisa buka posisi long dan TP-nya ada di MA20 yang sekarang ada di 298 USD. Atau alternatifnya kalau kalian lebih risk taker, bisa pertimbangkan TP-nya di tempat yang lebih tinggi yaitu di MA200 daily yang ada di 328,2. Ya, lagi-lagi otomatis ini di atas ini ya lebih beresiko ya, karena lu nge-hold lebih lama posisinya maka fee juga numpuk. Plus kita tahu bahwa sekarang kondisi masih cenderung bearish, maka dari itu biasanya resisten akan lebih kuat ya. Jadi itu untuk posisi long. Nah, untuk posisi short kita harus lihat juga besok ya. Kita lihat apakah dia berhasil close di atas dari MA50 dan 282,7 atau tidak. Kalau berhasil, ya sudah kita tunggu sampai rejection di MA20 atau di 200. Jadi logikanya sama persis kayak tadi, cuma dibalik aja ya. Kalau long TP-nya di sini, kalau short lu bisa pertimbangkannya buka kalau terjadi rejection di MA20 atau 200. Lagi-lagi ya dengan logika yang sama, tunggu terjadi konfirmasi. Jangan cuma asal pasang aja posisi short karena bisa seringkali terjadi false breakout ya. Nah, jadi itu untuk yang kondisi ya bullishnya ya kalau dia rally ke atas. Tapi andaikan dia gagal dan close daily-nya di bawah dari 282,7. Karena lagi-lagi ini masih running posisinya ya. Masih ada kemungkinan dia bisa malah berbalik ke bawah. Kalau sampai terjadi seperti itu ya dan dia close di bawah dari dua support ini, nah, tinggal kita buka posisi shortnya seperti ini ya. Kita tunggu dia konfirmasi ya. Tinggal kalian short saat terjadi ya lagi-lagi konfirmasi ya. Target TP-nya untuk short yang dengan bearish scenario adalah di 263,6 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, quite simple. Secara struktur masih ngambang jujurnya ya. Dia dibilang breakout, ada breakout, tapi gagal mempertahankan. Nah, jadi lagi-lagi nih, besok penentuan penting untuk BNB. Apakah dia akan bisa lanjut lagi ke atas atau tidak secara strukturnya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke altcoins lain, kita dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by BitGet, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini ya. Ya, ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga kita bisa mendapatkan 4.163 USD in rewards untuk mengkomplit task ya.
ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Ya, jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGet. Oke, dan selanjutnya Atom. Nah, untuk Atom sayangnya posisi longnya nggak kena ya. Jadi buat yang kemarin sudah nungguin retest, sayangnya kemarin nyaris padahal ya. Kalau kita lihat di sini posisi untuk buka long kita itu di 11,06. Kemarin week terendahnya itu di berapa nih? 11,11 ya. Jadi tipis tapi sayangnya nggak kena. Nah, Bang, kalau gini gimana? Ya artinya belum jodoh, gitu aja ya. Kadang-kadang nggak semua posisi, semua setup kita bisa kena ya. Nah, sekarang mungkin yang kita bisa tunggu adalah posisi short ya. Kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan dia akan retest daerah $12 lebih 38 sen atau tidak ya. Lagi-lagi setupnya sama persis seperti ya posisi long, tinggal dibalik aja logikanya ya. Kalau long dia breakout, ada retest dapat ya TP di atas. Kalau short dia ada retest, konfirmasi dan TP-nya ya di bawah ya. Nah, jadi kalau kalian dapat posisi short di atas ini ya, jadi lagi-lagi rejection di 12,38, konfirmasi TP-nya di mana? TP-nya antara di MA20 atau di 11,06. Kalian tinggal pilih sendiri ya. Otomatis MA20 lebih konservatif karena lebih dekat ya. Dan untuk yang lebih agresifnya di $11 lebih 6 sen. Tapi untuk posisi short lagi-lagi kalau gua ngelihat dalam kondisi market seperti sekarang lebih resikonya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan posisi long. Karena secara makronya kita masih cenderung bearish. Jadi kalau sampai seandainya akan terjadi volatilitas, kemungkinannya lebih ke bawah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long dan short untuk Atom ya. Lagi-lagi ini sayang banget ya. Nyaris banget kena, hanya tinggal beda berapa sen ya, nggak belasan bahkan cuma hanya berapa sen saja. Tapi ya sudah ya, kita harus legowo gitu ya. Nggak selalu setup yang ini padahal udah mantep banget secara setup. Kadang-kadang suka nggak kena ya. Kalau ada yang nanya, Bang gimana triknya biar kalau kayak gini aman? Sebenarnya boleh aja lo pertimbangkan si tempat buat buka long atau shortnya dinaikin sedikit gitu. Jadi kesannya misalkan ya untuk posisi long target 11,06, lu naikin lah jadi 11, 10, 11, 15 gitu ya. Kalau nge-short, nah lu turunin dikit misalkan 12,38 jadi 12 mungkin berapa 12,10, 12 belasan gitu ya. Lagi-lagi itu setiap orang beda-beda mau taruh di berapa persen, tapi itu salah satu triknya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk struktur, lagi-lagi Atom masih kayaknya masih yang the best ya. Karena dia bisa dibilang masih utuh, rapi, higher high, higher low ya, masih terus konsisten. Tetapi jujurnya mulai deg-degan nih sekarang. Kalau dia reject le 12,38, ini perdana pertama kali Atom sejak kapan ya basically ya? Sejak Juni pertengahan, pertama kali kalau sampai dia reject oleh 12,38, pertama kalinya dia membuat suatu lower high ya. Jadi kita lihat nih apakah besok akan reject atau tidak ya. Oke, dan Cardano lagi-lagi di angka keramat 44 sen ya. Jadi Cardano ini sepertinya sangat-sangat suka sekali 44 sen dan lagi-lagi ya dia berhasil bertahan di atas dari 44 sen. Kalau dihitung berapa kali kayaknya mungkin udah belasan kali deh dia berhasil mantul di sini ya. Jadi sekarang PR-nya apa? Nggak muluk-muluk deh ya, nggak muluk-muluk, PR-nya bertahan aja di atas dari 44 sen ya. Dan mungkin dalam beberapa hari ke depan PR selanjutnya adalah jangan sampai kepukul oleh MA20 yang semakin dekat ya. Karena kalau kita lihat sekarang sudah di angka 48 sen. Death cross sudah terjadi sejak tanggal berapa nih? Ya, tanggal 30 lah alias kemarin udah mulai terjadi death cross. Jadi itu PR-nya ya. Yang pertama di atas dari 44 sen, yang kedua jangan sampai kepukul oleh MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk spot sekali lagi gue ingatkan buat lu yang udah terlalu sering akumulasi di sini, nggak usah diulang lagi ya. Kalau lu udah akumulasi berkali-kali sebelumnya, nggak usah setiap kali kena 44 sen diakumulasi. Gue sarankan buat orang-orang yang mungkin tertarik dengan Cardano dan belum punya Cardano ya, bisa pertimbangkan untuk akumulasi spot lagi di sini. Nah, untuk posisi long, sebenarnya buat lu yang ngikutin, kemarin harusnya udah dapat posisi. Karena kita bisa lihat, tanggal 29-nya udah reclaim, tanggal 30-nya retest. Ya, jadi ini sudah memenuhi syarat untuk buka posisi long.
Dan sekarang sedang dalam kondisi profit sebesar berapa nih? Ya lumayan lah, 2,2%. Ya. Lagi-lagi TP-nya di mana? TP-nya untuk posisi long bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di 48 sen. Ya. Untuk spot lagi-lagi jangka panjang ya, medium sampai panjang lah ya, bisa tahunan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk posisi shortnya ya kayak kemarin setupnya purchase, kalau dia jebol lagi ke bawah, lalu ada retest, nah silakan buka posisi short ya dengan target TP di 41 sen. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Lagi-lagi ya, walaupun dia berhasil reclaim lagi dan retest ini sebagai support 44 sen ini, secara struktur nggak bagus jujurnya Cardano ini ya. Udah berapa bulan nih, basically sejak Mei, dia kalau secara price range gedenya antara 44 lah sampai di sini, tertingginya sekitar 60-an ya. Jadi jujurnya rada stuck ya. Dan dengan hasil hard fork yang sedikit tertunda-tunda, ya jadi tambah lama. Tapi lagi-lagi ya, Cardano ini salah satu cryptocurrency project yang mungkin sedikit nyeleneh ya. Biasa kan kalau cryptocurrency project itu pengen cepet-cepet ya, pengen cepet-cepet, yang penting jalan ya, yang penting banyak TVL-nya. Cardano sedikit berbeda, mereka menggunakan programming language yang cukup sulit tapi secure. Lalu mereka banyak harus bikin scientific paper ya, mereka ya intinya lebih ke cara yang banyak check and recheck lah gitu bahasa kasarnya ya. Nah, arguably itu satu movement yang jarang dilakukan oleh project-project cryptocurrency lain. Maybe in the future ya ini bisa proven ya. Nah, kalau sampai proven dan akhirnya mungkin bisa mengalahkan Ethereum, ini akan luar biasa. Tapi lagi-lagi itu still a big if. Oke, dan untuk Matic ya, kemarin nyaris kena TP ya. Cuma beda berapa sen ini ya. Kita bisa lihat MA50 itu di 85 sen. Sementara wick untuk highest positionnya itu mencapai di 0,84. Jadi literally hanya kurang dari 1 sen bahkan ya. Jadi ya bersabar dulu aja ya. Tapi buat lu yang mungkin udah ngerasa deg-degan ya, kadang-kadang gini, kalau kita udah kelamaan megang posisi futures itu makin deg-degan. Nah buat lu udah nggak tahan, TP dulu aja nggak apa-apa. Lagi-lagi not bad ya. Dari posisi 76 sen ke sini itu sekitar udah 7%-an profitnya. Kalau lu pakai leverage 10 aja, berarti udah gede banget ya. Jadi lagi-lagi buat lu yang cenderung konservatif dan ekstra deg-degan nih karena kalau udah kelamaan belum kena TP-TP, mau TP monggo ya. Buat lu yang jantungnya dari baja ya nggak apa-apa, sok silahkan tunggu aja. Tapi gue sarankan sekarang TP-nya mungkin jangan di 50 tapi di MA20 yang baru death cross kemarin. Jadi sekali lagi gue ulangi, target TP-nya digeser dari MA50 ke 20 yang sekarang ada di 85 sen ya. Kalau mau dibuletin ya pasnya 85 sih sebenarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi long. Bikin gregetan jujurnya ya. Nah untuk posisi shortnya seperti apa? Tinggal dibalik logikanya ya. Andaikan terjadi satu rejection di 20 ya, konfirmasi, silahkan kalian buka posisi short dengan target TP di 77 sen ya. Jadi lagi-lagi TA-nya simple, nggak jelimet ya. Gue nggak suka yang jelimet-jelimet karena kalau jelimet filter kebanyakan ya, ujung-ujungnya lu nggak buka-buka, lu kesel sendiri, akhirnya lu buka asal malah kena margin call ya. Jadi itu untuk posisi short dan long. Akumulasi spotnya masih di daerah 77 sen. Ya, lagi-lagi untuk spot perbedaannya itu lebih untuk long term. Pemikirannya kayak lu nabung lah gitu ya. Kalau trading itu lu kayak ya lebih kayak apa? Lebih ke dagang lah gitu. Ya lu kadang-kadang kan bisa rugi tuh kalau dagang ya. Ininya busuk lah, si buahnya busuk atau barang jualan lu retur lah dan lain-lain. Ya, jadi lagi-lagi cara paling gampangnya berpikir seperti itu. Untuk spot lebih ke nabung jangka panjang. Kalau lu bermain futures itu kayak lu jualan lah gitu kesannya ya, resikonya otomatis lebih tinggi. Dan sekali lagi gue ingatkan, nggak semua harus bermain futures. Kalau lu mau mikirnya untuk jangka panjang ya udah nggak usah pikirin futuresnya, fokus aja di akumulasi spotnya ya. Untuk struktur Matic mix jujurnya ya, sempat lumayan bagus ya. Tetapi saat dia kehilangan momentum di sini ya, karena BTC juga sebenarnya, BTC yang cukup drop. Ya, kalau mau ngomong adilnya sih bukan gara-gara BTC, tapi gara-gara indeks dolar. Indeks dolar menguat. Nah, setelah dia jebol ke sini, sepertinya MA50 menjadi sangat ganas di sini ya. Jadi, lagi-lagi sebelum dia tembus MA50 dan 20 masih dangerous. Ada kemungkinan membuat satu lower high.
Oke, dan untuk Chainlink ya, Chainlink kemarin ya atau kemarin lusa tepatnya ya, kita nggak dikasih kesempatan buat posisi long. Tapi pada hari ini kita bisa lihat bahwa sudah ada retest ke daerah 6,87. Nah, jadi kalian yang pengen pertimbangkan posisi short mungkin bisa sekarang pasang pending order di sini. Atau mungkin buat beberapa lo yang sedikit nakal ya, cenderung agresif, mungkin udah punya posisi short sekarang untuk di Chainlink ya. Nah, buat kalian yang sudah punya posisi short di 6,87, silakan pertimbangkan untuk take profit di daerah 6,32 ya. Jadi lagi-lagi very simple ya. Nah, andaikan nanti dia turun ke sini dan terjadi pantulan, nah itu peluang kita buat ngelong. Lagi-lagi untuk sekarang kondisinya gue harus bilang lebih cenderung bearish, maka dari itu posisi short resikonya mungkin cenderung lebih kecil dibandingkan dengan long ya, walaupun sama-sama masih beresiko, tapi dengan kondisi makroekonomi seperti sekarang ya, masih lebih cenderung resikonya kecilan di short ya. Nah, untuk posisi spot masih sama juga, sama dengan posisi long di daerah 6,32. Jadi lagi-lagi buat lo yang mungkin bingung, loh kok posisi long sama spot kayak sama tempatnya? Karena yes, secara logically seperti itu ya. Perbedaannya kalau posisi long perlu konfirmasi. Kalau averaging kan lebih ke nabung ya. Ya nggak apa-apa, tinggal lu hold aja jangka panjang ya. Nah, tapi gini, satu lagi juga, sebelum lu akumulasi spot, pastikan dulu lu cocok sama projectnya ya, sama fundamental dari si aset ini. Karena kalau lu nggak cocok dengan fundamentalnya, ya lu nge-hold jangka panjang buat apa ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Chainlink. Kali ini quite simple ya, literally masih price range yang sama. Tinggal kita lihat apakah kena target TP atau enggak. Ya, sekali lagi buat lu yang belum punya posisinya, ini sudah terpenuhi untuk buka pending order di 6,87 untuk posisi short ya. Oke, dan sekarang kita geser ke Phantom. Nah, untuk Phantom kita bisa lihat bahwa sudah terjadi konfirmasi ini sebagai daerah support ya. Terakhir kita bahas tuh kalau nggak salah Phantom lagi jebol di sini. Tanggal 29 dia reclaim, tanggal 30 dia retest. Harusnya buat lo yang konservatif sudah dapat posisi karena sudah dari retest di sini ya. Nah, buat lo yang mungkin ketinggalan bisa pertimbangkan buat buka posisi long di pending order 0,27 sen ya. Nah, tentunya posisi long ini target TP-nya ada di struktur resisten di atas, yaitu di 0,29 atau mau biar lebih gampang di 0,30 juga boleh ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk akumulasi spot juga sama, bisa pertimbangkan di daerah 0,27 sen ya. Untuk posisi short tinggal kita balik saja logikanya, very simple. Andaikan terjadi rally nanti di sini ya, lalu dia ada rejection pertama, retest, silahkan kalian buka posisi short di sini ya. TP-nya di mana bang? Ya jelas TP-nya di 0,27 ya. Jadi harusnya nih buat lo yang sudah nonton DCWT beberapa kali, kebayang ya cara kita buka posisi, tutup posisi, very easy ya. Mungkin yang kita mungkin nggak terus sering bahas lebih ke stop loss ya. Nah, stop loss itu lebih personalized jujurnya ya. Ada yang suka stop loss itu dengan persentase ya, kesannya margin lu minus 10% cut loss atau minus 20% cut loss, ada yang seperti itu. Ada juga yang cut loss-nya kalau dia tembus struktur. Ada yang kalau dia tembus terus retest sebagai resisten atau support baru cut loss. Jadi itu lebih kompleks ya. Mungkin nanti satu saat gue coba bikin lah video spesifik cut loss ya. Tapi intinya ya kurang lebih seperti itulah. Nanti kalau waktunya cut loss biasa gue bahas ada optionnya apa aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Secara struktur dibilang bagus nggak ya? Karena kita bisa lihat di sini dia kehilangan struktur satu, lalu 2 ya. Dan sekarang dia basically bertahan, itu pun karena lebih ke BTC kemarin naik sedikit. Ya, jadi lagi-lagi untuk posisi long di sini kalau lu ngerasa nggak nyaman dengan makroekonomi seperti sekarang, mau TP juga nggak apa-apa. Tapi buat lo yang ngerasa kena lah harusnya retest, monggo silakan ditahan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita geser ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat dia bingung ya kemarin membuat doji. Jadi volume sebenarnya ada. Ya, volume ada dari tanggal 29. Kemarin juga lumayan besar walaupun sedikit turun ya, tapi masih cukup besar. Tetapi faktanya kita bisa lihat price actionnya cenderung malah stuck di situ ya. Jadi kemungkinan ya, ada kemungkinan bisa menjadi daerah yang cukup sideways. Tinggal kita lihat apakah menjadi supply atau demand daerah sini ya.
Untuk buy limit ya masih sama sebenarnya ya. Kita masih di posisi nanggung, dimana kalau kita ngelong ya nanggung, kita nge-short juga nanggung ya. Untuk nge-short lagi-lagi gue ingatkan masih di $22 lebih 44 sen. Jadi kalau sampai terjadi rejection, konfirmasi, silahkan nge-short atau cari M lah kesannya ya. Lu cari McDonald's ke atas, di bawah cari Wendy's gitu kesannya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, nggak terlalu berbeda jauh. Bersabar ya, jangan dipaksakan. Lagi-lagi salah satu penyebab terbesar dari kita kita rugi trading adalah karena kita memaksakan kehendak kita untuk buka posisi. Sering dengar kan, kalau belum buka posisi hari ini tuh kayak gatel gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Karena kalau lu kayak gitu mentalitasnya, lu bukan posisi yang bagus pun lu paksa buka. Kalau lu paksa buka, ujung-ujungnya malah ya mending cut loss, kadang-kadang kena liquid ya. Jadi sekali lagi gue ingatkan, sometimes ya kalau tidak mendukung setupnya, the best thing we can do is nothing ya. Nggak harus kita selalu buka posisi setiap hari ya. Jadi itu dia untuk AVAX dan penutup dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, jangan all in ya, mau posisi spot maupun futures ya. Futures gue nggak sarankan untuk leverage terlalu besar. Kalau sampai gini nih kesannya ya, ada yang bilang, Bang, tapi kalau leverage-nya gede tapi marginnya kecil boleh juga. Ya, boleh sih. Intinya gini, jangan dua-duanya gede. Margin maksimum, leverage maksimum, itu adalah resep bangkrut. Ya, jadi sekali lagi gue ingatkan, hati-hati, jaga resiko. Dan gue lebih sarankan bermain futures itu jangan sampai terlalu besar. Gitu. Jangan sampai kesannya portofolio spot lo yang capek-capek lo bangun untuk masa depan hilang gara-gara lo bermain futures tanpa safety belt. Ya, jadi please hati-hati menggunakan leverage. Dan selain dari itu, untuk makronya masih sama ya, karena masih ada terus yang nanya, Bang, ini kapan kira-kira mau naik lagi? Kapan mau naik lagi? Satu, gue bukan dukun, gue nggak akan ngomong, tanggal segini ya, saya mau mengilhamkan tanggal segini akan naik. No, please ya. Kalau lo mau cari perdukunan lilin ya, bukan di TCI ya, di kita ini sebagai seorang trader itu bereaksi terhadap markets. Bukan kesannya, memaksakan kehendak kita ke markets. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau mau nunggu, ya, yang paling gampangnya adalah kita tunggu the Feds dan bank sentral di Eropa. Ya. Selama mereka masih terus meningkatkan interest rate, dan pengangguran di sana masih cukup terjaga, ya maksudnya nggak terlalu parah, itu cenderung akan terus meningkat interest rate dan risk on asset akan cenderung hancur ya. Sementara bonds mereka akan cenderung subur ya. Tapi di waktu bersamaan kalau lu lihat di Amerika Serikat pun mulai ada sedikit tanda-tanda resesi yang semakin kuat ya. Walaupun technically speaking banget mereka tuh udah resesi, tapi mereka masih belum mengakui. Karena mereka bilang masih unemployment rate-nya tuh masih rendah ya. Nah, jadi salah satu indikasi biasanya unemployment rate itu akan meningkat adalah saat bond atau obligasi 2 tahun itu mulai lebih tinggi bunganya dibandingkan obligasi 10 tahun di Amerika Serikat. Nah, itu mulai terjadi. Jadi, tanda-tanda peningkatan pengangguran di Amerika Serikat ini sudah mulai kelihatan dari secara yield bonds atau obligasi, plus juga lu bisa lihat lah secara faktualnya perusahaan-perusahaan raksasa pun mulai banyak efisiensi. Ya, jadi kita tinggal tunggu dua hal itu. Tapi biasa siap-siap ya, andaikan sampai mulai benar-benar dideklarasi ini resesi, biasanya akan drop dulu. Dia akan drop dulu semua risk on asset, semua market in general drop dulu, baru mereka pelan-pelan recovery. Ya, nah itu yang kita tunggu untuk ngereset the whole markets. Ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.